Kita langsung saja membahas mengenai gaduh investasi industri miras. Sudah bergabung bersama kami ketiga narasumber. Ini sudah ada Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kepresidenan. Kemudian juga ada Kiai Haji Khalil Nafis, ketua bidang dakwah dan juga ukhuwah dari MUI. Dan juga ada Pak Helmi Faizal Zaini, sekjen dari PBNU. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat semua? Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung ke Bang Ngabalin. Bang, kalau pendekatannya untuk pemulihan ekonomi begitu ya, kenapa memilih industri miras ini yang akhirnya memantik gaduh sekarang di publik, Bang? Oke, yang pertama yang harus disampaikan bahwa sebagai pemerintah kan tidak mungkin hanya itu doang. Tidak mungkin hanya industri minuman beralkohol saja yang menjadi perhatian. Kan berbagai aspek, berbagai sektor yang harus disiapkan, dilakukan oleh pemerintah. Karena itu pertanyaannya mesti menjadi satu jawaban penting, dan kita berharap bahwa sebagai negara besar, kemudian negara yang hari ini juga mendapat satu ujian dan tantangan yang luar biasa dengan pandemi COVID-19 yang luar biasa panjangnya, sehingga perintah undang-undang kepada badan investasinya memang seluruh sektor kehidupan, seluruh sektor yang bisa dilakukan untuk seberapa jauh negara dan pemerintah mengambil langkah-langkah itu. Untuk hari ini dan seperti Perpres yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan minol, minuman beralkohol. Karena itu jangan kita mempersempit pembahasannya terkait dengan satu bidang investasi seperti yang ditanyakan oleh Mas Bayu. Ya, tapi kan gini, pun pemilihannya pada minol itu kan akhirnya yang saya tanyakan adalah memantik banyak protes. Ormas besar iya, bahkan ada beberapa anggota DPR fraksi pendukung pemerintah juga menolak kebijakan ini. Ini bukankah artinya menjadi menjadi gaduh, menjadi kontraproduktif, akan tidak sesuai dengan ekspektasinya pemerintah? Ya, saya kira begini ya, dua hal penting yang harus dibicarakan itu kalau orang menggunakan perspektif agama, maka saya ingin mengatakan bahwa sebagai seorang muslim, ada nanti Kiai Khalil juga ada Mas Helmi juga, untuk kepentingan pembahasan terkait dengan kepentingan pembahasan sebagai perspektif Islam itu sudah selesai. Kedudukan alkohol dan khamar itu sudah selesai dalam kajian-kajian yang tidak diragukan kedudukan nasnya. Jangan keliru, itu yang pertama. Tetapi yang kita bicarakan ini kan adalah kepentingan negara yang tidak saja hidup orang-orang Islam, tetapi ada saudara-saudara kita. Ya, di negeri ini ada hidup keluarga besar kita, saudara-saudara kita dari Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya aliran kepercayaan. Maka perspektif inilah yang saya ingin harus kita bahas dengan baik, sekaligus memberikan pencerahan kepada publik di tanah air. Karena jangan lupa bahwa minuman beralkohol itu bukan baru kali ini kita bicarakan. Ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu di Republik ini sudah ada, Pak. Ya, Bayu dan Mbak Rati ya, berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau sekarang kita menjadi pembahasannya kemudian menjadi konsentrasi kita, ya namanya pemerintah. Itu kan kalau dilihat dalam susunan bagaimana satu regulasi itu hierarkinya harus diterbitkan, kan keluarnya Perpres ini kan bukan serta-merta tidak ada punya pertimbangan, tidak punya kajian. Ya, atas nama pemerintah dan presiden tentu ada kajian-kajian yang luar biasa. Di atasnya itu ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007 tentang investasi dan lain-lain. Di atasnya lagi adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi konsentrasi ini, makanya kita berkali-kali mengatakan supaya mari kita menggunakan satu perspektif yang lebih luas, kemudian membicarakan tentang masa depan bangsa dan negara ini. Bang Gitu loh. Abalin, dari kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya target dengan dibukanya investasi untuk minuman beralkohol ini apa Bang? Apakah devisa negara, meningkatnya penerimaan negara, apakah lapangan pekerjaan, atau kontribusinya akan seperti apa nantinya? Rati, di Republik kita ini, di masing-masing daerah itu, memang ada khas-khas ya, punya kekhasan. Kalau tadi Rati menyebutkan 4 provinsi seperti yang kita sebutkan, Sulawesi Utara, kemudian Bali sendiri, ada Papua, kemudian Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Ini kan regulasi yang selama ini kan tertutup dan tidak bisa, 2 hal. Hal yang pertama itu, kalau minuman keras itu di beberapa daerah-daerah tertentu itu dia berurusan dengan polisi, dan yang kedua masyarakat itu menjadi tertuduh karena minuman itu adalah minuman ilegal. Ya, nanti yang ketiga ketika kita bicara tentang investasi, maka ini nanti bagaimana pandangan negara dan pandangan pemerintah untuk bisa menjadi itu sebagai satu bagian daripada pendapatan daerah. Nah, saya mau bilang bahwa dalam posisi inilah kenapa regulasi ini dalam rangka mengatur, dalam rangka memberikan kontrol, dalam rangka memberikan pengawasan, ya, tidak jarang loh, tidak jarang di beberapa daerah itu, ya karena kadar alkohol yang begitu sangat tinggi dalam minuman-minuman tradisional itu, rakyat dan masyarakat itu mati. Ya benar. Yang kedua itu dia berurusan dengan polisi karena mabuk, kemudian ada tindakan kejahatan yang dilakukan, kemudian masalah pidana masuk di sana. Nah, dalam posisi inilah saya kira sebagai pemerintah hal yang harus dilakukan karena ada konsentrasi yang penting terhadap masa depan kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu poinnya sebetulnya. Baik. Saya mau beralih ke Pak Khalil Nafis. Kalau melihat apa yang penjelasan sudah disampaikan oleh Bang Abalin, saya meng-highlight bahwa semangatnya ingin juga mengakomodir ada kepentingan-kepentingan dari masyarakat lain di Indonesia gitu, Tat. Ya, saya pikir tidak perlu menjelaskan hukum haramnya karena tadi Kanda Ngabalin sudah menyampaikan tentang haramnya, sudah nggak perlu diperdebatkan karena sudah qat'i di dalam Al-Quran. Kalau memperdebatkan itu sebagai Muslim, saya pikir perlu dipertanyakan tentang posisi keimanannya. Dan yang kedua, berkenaan dengan agama lain pun juga tidak menyetujui terhadap khamr ini yang memabukkan, ya. Kita sebutkan di dalam Islam namanya ummul khaba'ith. Awal dari seluruh kejahatan itu adalah dari minuman keras ini. Setelah itu bisa berzina, setelah membunuh dan ngamuk dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya tenggang rasa dengan yang lain, disinilah peran pemerintah sebenarnya. Tenggang rasa pada sesuatu yang tidak bermanfaat tidak perlu ditenggang rasain. Di sini perlunya pemerintah. Kalau ulama itu kan menyampaikan nilai-nilai bagaimana yang baik dalam perspektif keagamaan, pemerintah adalah mengeksekusinya, tidak lagi menceramahkannya, tidak lagi membicarakannya. Nah, cara mengeksekusinya adalah bagaimana bisa memastikan, mengarus utamakan dan memaksa dalam tanda petik, karena dia kalau tidak taat harus mendapat sanksi di pemerintah adalah kepada yang baik-baik. Jadi gini, kalau mau tenggang rasa, coba lihat. Kalau bicara soal mafsadahnya, WHO menyebutkan 20 orang kematian di dunia ini, 1 dari 20 itu adalah karena miras. Yang kedua, laporan ya 2011 itu di Sulawesi Utara, ini yang diperbolehkan untuk investasi miras itu, ternyata 70% gara-gara miras. Kalau bicara soal ekonomi, ternyata hasil penelitian yang dibicarakan oleh Pak Derajat Wibowo ya dimuat di surat kabar itu disebutkan ternyata kita ini lebih banyak ruginya investasi itu karena rugi dari aspek produktivitas, orang yang mabok itu nggak bisa lagi bekerja. Yang kedua juga efek dari pencernaan, efek dari penyakit yang masuk ke rumah sakit itu pemerintah atau negara ini atau bangsa ini ikut bertanggung jawab lebih besar daripada investasi yang didapatkan. Nah, saya pikir tenggang rasa kepada sesuatu yang tidak bermanfaat pada bangsa ini tentunya itulah
hal yang tidak baik bagi pemimpin membiarkan begitu, harus diarahkan kepada yang lebih baik. Sekarang kalau bicara tadi dengan berkenaan dengan polisi, sekarang bukan polisi yang kira-kira disebutkan yang mencegah atau menangkap atau bagaimana menganggap ilegal, sekarang dilegalkan. Ilegal saja itu peredarannya tak bisa diawasi kok. Buktinya banyak sekarang penyitaan kayak kemarin umpamanya ada 2 kontainer, 1 kontainer. Kalau ini nanti dilegalkan di 4 provinsi, apakah bisa dijamin tidak kepada provinsi lain? Apalagi di dalam PP-nya itu klausul yang kedua disebutkan provinsi lain dapat mengajukan. Jadi nanti bisa merata seluruh Indonesia. Nah, kalau alasannya tenggang rasa, saya pikir tenggang rasa kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara. Disinilah peran negara untuk mengharuskan kepada yang baik dan bermanfaat. Ya, Tat, berarti Anda ingin menggarisbawahi kalau soal halal haram sudah selesai lah begitu ya. Menggarisbawahi bahwa industri miras ini justru dampak buruk begitu ya, Tat ya? Ya, di Al-Quran itu disebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi bahayanya itu, dosanya itu, dosa kan kepada Allah orang mengasumsikan. Padahal ini bahaya mudaratnya itu akbar min naf'ihima, mudarat lebih besar daripada daruratnya. Terbukti tadi dari aspek investasi saja itu rugi loh. Apalagi kalau bicara dengan generasi di masa yang akan datang. Kalau otaknya sudah diracuni, lalu kemudian kita anak-anak kita dibikin gede-gede, gimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Indonesia nggak usah dijajah, diambil saja, cukup dikasih miras, semua kekayaan alam diambil. Kenapa? Otaknya nggak berfungsi. Mau seperti itu Indonesia di masa yang akan datang. Baik. Apakah rela pemimpin kita membiarkan negara seperti itu? Anak-anak kita yang sekarang ngompet-ngompet tuh, kita ngelihat ya viralnya anak SMP, anak-anak muda itu miras. Kemudian dibiarkan mereka mengakses dengan mudah. Ingat katanya Bang Nafi itu ya, kejahatan itu muncul karena ada kesempatan. Dan kita diberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang jahat itu. Baik, Pak Dan Kiai. perlu diingat bahwa kemajuan suatu bangsa itu bukan sumber daya alam yang kaya, tetapi karena sumber daya manusia yang berdaya saing. Dan daya saingnya itu ada pada kecerdasan. Oke. Dan kecerdasan itu adalah dialami di pembelajaran, bukan dengan minuman keras. Jadi dampak Oleh karena sosial itu, dan juga moral yang tadi Pak Kiai sebutkan begitu ya. Nanti apakah ya, juga moral kita sulit. Iya. Apakah juga suara tersebut sejalan dengan yang akan dilontarkan oleh Pak Helmi Faisal? Tapi kita tahan dulu Pak Helmi dan juga Pak Kiai serta Bang Ngabalin, kita harus jeda dulu sejenak, kita akan segera kembali usai yang satu ini.